Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kehadiran, dengan hidayah dan kesyukuran kita dapat berkumpul di tempat sederhana ini untuk sosialisasi program dari guru penggerak, yaitu tentang modul 4 tentang budaya disiplin positif, budaya positif dan disiplin positif dalam aksi nyata di sekolah. Untuk acara kedua, kita akan mendengar sedikit paparan dari calon guru penggerak yang bernama Ibu Dewi Anggra Korompot SPD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya akan membagikan angket untuk sosialisasi dampak positif atau disiplin positif aksi nyata saya. Sebenarnya kita harus memakai apa dulu namanya? Infokus, hanya saja kan memang sekolah kita tidak punya listrik. Ada infokusnya tapi tidak punya listrik. Jadi saya membagikan angket saja, nanti Bapak Ibu membacanya dan kita sharing lah gitu. Lebih di situ. Ada di situ yang sudah saya tandai dengan spidol warna merah biar lebih langsung melihat ke intinya. Nah, Oke. Sosialisasi budaya positif atau disiplin positif. Budaya positif itu atau disiplin positif itu sebenarnya di sekolah itu sudah sering kita lakukan, sudah sering kita terapkan, hanya kita tanpa kita sadari. Sebenarnya ini punya konsep. Saya juga nanti setelah mengikuti CGP ini baru saya tahu sudah sering kita lakukan, tapi kita tidak menyadarinya. Itu. Budaya positif adalah merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Misalnya gotong royong, kerjasama, seperti itu. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini kita sebagai guru berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang diharapkan. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Tujuannya adalah penerapan budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan murid-murid yang berbudaya positif dan bertanggung jawab atas keyakinan yang dibahas bersama agar menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Dalam budaya positif ini ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi sebelumnya kita menerapkan juga segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini itu ada di lembaran paling terakhir. Yang ada di situ ada gambar segitiga. Nah, di situ ada validitas tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kita sebagai guru sebenarnya sudah sering kita lakukan, hanya saja tanpa kita sadari. Nah, seperti kalau anak melakukan kesalahan, nah, kita kan biasanya langsung bertanya, kenapa dia? Mengapa sampai begitu? Apa yang terjadi? Nah, kenapa kamu melakukannya? Nah, ternyata semua itu ada prosesnya. Nah, jadi prosesnya itu ya segitiga restitusi ini. Jadi ketika kita bertanya kepada anak apa kesalahannya, tentunya kita juga biasanya yang sebelum ada konsep ini, kita langsung menghukum anak. Kalau melakukan ini, berarti ini yang harus kau lakukan. Nah,
Akan tetapi sebenarnya tidak seperti itu konsepnya. Kita harus menanyakan baik-baik kepada anak, bagaimana solusinya, seperti itu. Nanti situ juga ada yang namanya timbul posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru ini kita mempunyai posisi kontrol. Posisi kontrol ini yang pertama. Jadi sebagai guru itu kita punya 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum. Nah, penghukum ini sudah pernah kita lakukan. Nah, sering terjadi ya, yaitu hukuman secara fisik ataupun verbal, atau kita menarik telinganya ketika dia bersalah, ataupun kita secara verbal marah terhadap si anak. Nah, itu posisi kontrol yang pertama, penghukum. Kemudian posisi yang membuat rasa bersalah, itu ada di lembaran kedua. Posisi membuat rasa bersalah, biasanya guru langsung menggunakan menjadikan siswa merasa tidak nyaman, merendahkan diri siswa. Posisi teman, ini posisi kontrol, ini sering dilakukan oleh guru. Posisi teman, guru di sini memposisikan tidak menyakiti murid, namun berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian yang keempat, posisi pemantau. Itu berdasarkan pada peraturan atau konsekuensi. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, kalau kita pakai posisi pemantau ini, kita langsung memberikan konsekuensi. Kalau melakukan ini, kalau terlambat, sudah tahu konsekuensinya apa. Nah, itu yang dinamakan posisi pemantau. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, di sini posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu dengan murid untuk mempertanggungjawabkan, atau dalam artinya dia mencari solusi secara bersama. Nah, ini yang kurang digunakan oleh guru. Kebanyakan itu guru selalu menghukum, kemudian posisi sebagai teman, dan membuat rasa bersalah. Jadi masih kurang digunakan posisi kelima ini. Itu. Jadi sebenarnya dalam pendekatan itu kita terhadap siswa untuk menciptakan disiplin positif itu sudah kita lakukan, hanya saja metodenya berbeda. Dan sebenarnya juga ini ada konsepnya. Seperti yang saya bilang tadi, di saat menghukum siswa itu ada konsepnya dengan memakai segitiga restitusi dan posisi kontrol. Posisi kontrol guru terhadap siswa. Betul. Kemudian ada juga 5 kebutuhan dasar manusia di lembar berikutnya, ada situ. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Tentunya semua orang pasti ingin bertahan hidup. Nah, bertahan hidupnya dengan seperti apa? Nah, tentunya seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, seperti itu. Yang kedua, kasih sayang. Kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan ini termasuk dalam kebutuhan psikologi. Kemudian kekuasaan dan penguasaan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Nah, misalnya pemimpin, menjadi terampil, kompeten dalam satu bidang. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, sebagai seorang manusia tentunya kita memilih. Nah, jadi bebas. Nah, tentunya kalau dalam memilih itu ada konsekuensinya, ada positif dan ada negatifnya. Jadi pilihan itu ada pada diri kita. Kebutuhan akan pilihan. Kemudian kesenangan. Nah, kesenangan ini kebutuhan akan mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, tertawa. Nah, itu. Jadi itu adalah 5 dasar kebutuhan manusia.
Nah, jadi itu sudah sering kita lakukan. Seperti tadi kita bercerita, tertawa, itu termasuk dalam 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, di situ juga ada angket ke selanjutnya. Nah, di situ tentang, nah kembali lagi ke restitusi, segitiga restitusi. Ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Nah, kalau identitas gagal itu biasanya hukuman yang biasa kita tanpa sadari kita lakukan kepada siswa. Kalau terlambat, hukumannya apa? Misalnya mutar di lapangan lari 5 kali putaran, itu kan hukuman kan? Nah, identitas sukses, nah, yang berbentuk disiplin itu konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau yang gagal tegal tadi kan hukuman, identitas gagal itu hukuman. Ada di situ saya tuliskan contoh hukumannya, bukan contoh hukuman tapi pernyataan sesuatu yang menyakitkan, yang ketidaknyamanan dalam jangka panjang. Jadi kalau kita menghukum siswa itu biasanya siswa merasa tidak nyaman, dia akan mengingat terus dalam memorinya. Jadi mulai sekarang bukan tidak dilarang menghukum, tapi sedikit demi sedikit kita rubah pola pikir kita. Nah, jangan lagi menghukum siswa. Kita posisikan yang tadi seperti saya bilang 5 posisi kontrol. Gitu. Jadi ini secara bertahap, secara konsisten. Mari kita bersama-sama supaya menerapkannya. Gitu. Identitas sukses, konsekuensi. Tidak nyaman murid atau anak untuk jangka panjang, korban bisa diabaikan. Kalau restitusinya, korban mendapatkan ganti. Jadi setiap persoalan yang kita hadapi dengan siswa atau murid ketika dia melakukan kesalahan, itu ada yang namanya aturan main, ada dia punya sistematika penyelesaian masalah. Ada sudah konsepnya. Kalau kemarin kita hanya sekedar bertanya, kemudian bagaimana nanti pengaturannya ke depan. Nah, dengan ini, materi ini, selama saya ikut CDP, ternyata itu ada penyelesaiannya berdasarkan konsep. Kalau kemarin kan kita langsung teori, langsung prakteknya, teorinya belum dapat, tapi kita sudah praktek. Ternyata ada konsep-konsepnya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Yang pertama dengan segitiga restitusi, kemudian 5 posisi kontrol, kemudian kebutuhan dasar manusia, itu semua. Jadi saya berharap kepada rekan-rekan untuk bertahap kita melakukan hal yang terbaik kepada siswa agar mereka juga supaya senang, ya sesuai dengan profil pelajar Pancasila lah. Gitu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membagikan angket untuk sosialisasi dampak positif atau disiplin positif aksi nyata saya. Sebenarnya kita harus memakai apa dulu namanya? Infokus. Hanya saja kan memang sekolah kita tidak punya listrik. Ada infokusnya tapi tidak punya listrik. Jadi saya membagikan angket saja, nanti Bapak Ibu membacanya dan kita sharing lah. Gitu. Lebih di situ. Ada di situ yang sudah saya tandai dengan spidol warna merah biar lebih langsung melihat ke intinya. Nah, Oke.
sosialisasi budaya positif atau disiplin positif. Budaya positif itu atau disiplin positif itu sebenarnya di sekolah itu sudah sering kita lakukan, sudah sering kita terapkan, hanya kita tanpa kita sadari. Sebenarnya ini punya konsep. Saya juga nanti setelah mengikuti CGP ini baru saya tahu sudah sering kita lakukan, tapi kita tidak menyadarinya. Itu budaya positif adalah merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Misalnya gotong royong, kerjasama, seperti itu. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini kita sebagai guru berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang diharapkan. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Tujuannya adalah penerapan budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan murid-murid yang berbudaya positif dan bertanggung jawab atas keyakinan yang dibahas bersama, agar menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Dalam budaya positif ini ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi sebelumnya kita menerapkan juga segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini itu ada di lembaran paling terakhir. Yang ada di situ ada gambar segitiga. Nah, di situ ada validitas tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kita sebagai guru sebenarnya sudah sering kita lakukan, hanya saja tanpa kita sadari. Nah, seperti kalau anak melakukan kesalahan, nah, kita kan biasanya langsung bertanya, kenapa dia? Mengapa sampai begitu? Apa yang terjadi? Nah, kenapa kamu melakukannya? Nah, ternyata semua itu ada prosesnya. Ada prosesnya. Nah, jadi prosesnya itu yang segitiga restitusi ini. Jadi ketika kita bertanya kepada anak apa kesalahannya, tentunya kita juga biasanya yang sebelum ada konsep ini, kita langsung menghukum anak. Kalau melakukan ini, berarti ini yang harus kau lakukan. Nah, akan tetapi sebenarnya tidak seperti itu konsepnya. Kita harus menanyakan baik-baik kepada anak, bagaimana solusinya, seperti itu. Nanti situ juga ada yang namanya timbul posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru ini kita mempunyai posisi kontrol. Posisi kontrol ini yang pertama. Jadi sebagai guru itu kita punya 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum. Nah, penghukum ini sudah pernah kita lakukan. Nah, sering terjadi ya, yaitu hukuman secara fisik ataupun verbal, atau kita menarik telinganya ketika dia bersalah, ataupun kita secara verbal marah terhadap si anak. Nah, itu posisi kontrol yang pertama, penghukum. Kemudian posisi yang membuat rasa bersalah, itu ada di lembaran kedua. Posisi membuat rasa bersalah, biasanya guru langsung menggunakan menjadikan siswa merasa tidak nyaman, merendahkan diri siswa. Posisi teman, nah ini posisi kontrol, ini sering dilakukan oleh guru. Posisi teman, nah guru di sini memposisikan tidak menyakiti murid, namun berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian yang keempat, posisi pemantau. Itu berdasarkan pada peraturan atau konsekuensi. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, kalau kita pakai posisi pemantau ini, kita langsung memberikan konsekuensi. Kalau melakukan ini, kalau terlambat,
sudah tahu konsekuensinya apa. Nah, itu yang dinamakan posisi pemantau. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, di sini posisi manajer di mana guru berbuat sesuatu dengan murid untuk mempertanggungjawabkan atau dalam artinya dia mencari solusi secara bersama. Nah, ini yang kurang digunakan oleh guru. Kebanyakan itu guru selalu menghukum, kemudian posisi sebagai teman dan membuat rasa bersalah. Jadi masih kurang digunakan posisi kelima ini. Itu. Jadi sebenarnya dalam pendekatan itu kita terhadap siswa untuk menciptakan disiplin positif itu sudah kita lakukan, hanya saja metodenya berbeda. Dan sebenarnya juga ini ada konsepnya. Seperti yang saya bilang tadi, di saat menghukum siswa itu ada konsepnya dengan memakai segitiga restitusi dan posisi kontrol. Posisi kontrol guru terhadap siswa. Betul. Kemudian ada juga 5 kebutuhan dasar manusia di lembar berikutnya, ada situ. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Tentunya semua orang pasti ingin bertahan hidup. Nah, bertahan hidupnya dengan seperti apa? Nah, tentunya seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, seperti itu. Yang kedua, kasih sayang. Kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan ini termasuk dalam kebutuhan psikologi. Kemudian kekuasaan dan penguasaan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Nah, misalnya pemimpin menjadi terampil, kompeten dalam satu bidang. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, sebagai seorang manusia tentunya kita memilih. Nah, jadi bebas. Nah, tentunya kalau dalam memilih itu ada konsekuensinya, ada positif dan ada negatifnya. Jadi pilihan itu ada pada diri kita. Kebutuhan akan pilihan. Kemudian kesenangan. Nah, kesenangan ini kebutuhan akan mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, tertawa. Nah, itu. Jadi itu adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, jadi itu sudah sering kita lakukan. Seperti tadi kita bercerita, tertawa, itu termasuk dalam 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, di situ juga ada angket ke selanjutnya. Nah, di situ tentang, nah kembali lagi ke restitusi, segitiga restitusi, ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Nah, kalau identitas gagal itu biasanya hukuman. Hukuman yang biasa kita tanpa sadari kita lakukan kepada siswa. Kalau terlambat, hukumannya apa? Misalnya mutar di lapangan lari 5 kali putaran, itu kan hukuman kan? Nah, identitas sukses, nah, yang berbentuk disiplin itu konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau yang gagal tadi kan hukuman, identitas gagal itu hukuman. Ada di situ saya tuliskan contoh hukumannya, bukan contoh hukuman tapi pernyataan sesuatu yang menyakitkan, yang ketidaknyamanan dalam jangka panjang. Jadi kalau kita menghukum siswa itu biasanya siswa merasa tidak nyaman, dia akan mengingat terus dalam memorinya. Jadi mulai sekarang bukan tidak dilarang menghukum, tapi sedikit demi sedikit kita rubah pola pikir kita. Nah, jangan lagi menghukum siswa. Kita posisikan yang tadi seperti saya bilang 5 posisi kontrol. Gitu. Jadi ini secara bertahap, secara konsisten. Mari kita bersama-sama supaya menerapkannya. Gitu.
identitas sukses, konsekuensi, tidak nyaman murid atau anak untuk jangka panjang, korban bisa diabaikan. Kalau restitusinya, korban mendapatkan ganti. Jadi setiap persoalan yang kita hadapi dengan siswa atau murid ketika dia melakukan kesalahan, itu ada yang namanya aturan main, ada dia punya sistematika penyelesaian masalah. Ada sudah konsepnya. Kalau kemarin kita hanya sekedar bertanya, kemudian bagaimana nanti pengaturannya ke depan. Nah, dengan ini, materi ini, selama saya ikut CGP, ternyata itu ada penyelesaiannya berdasarkan konsep. Kalau kemarin kan kita langsung teori, langsung prakteknya, teorinya belum dapat, tapi kita sudah praktek. Ternyata ada konsep-konsepnya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Yang pertama dengan segitiga restitusi, kemudian 5 posisi kontrol, kemudian kebutuhan dasar manusia, itu semua. Jadi saya berharap kepada rekan-rekan untuk bertahap kita melakukan hal yang terbaik kepada siswa agar mereka juga supaya senang, ya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Gitu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.